Hai sobat, kembali lagi bersama Ekstrada di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Ekstrada doakan semoga kita semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Ekstrada akan menceritakan sebuah film yang berjudul film ini menceritakan tentang anak orang kaya bernama Balu. Demi membantu warga miskin yang tertindas, Balu menyamar menjadi penjual bunga agar bisa menjatuhkan kekuasaan gangster yang kejam. Sialnya, penyamaran Balu terungkap yang membuat keluarganya sendiri terancam. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai di kantor wali kota Hyderabad. Di antara para pendukung wali kota, terlihat 3 pedagang kecil meminta bantuan karena Nayudama meminta uang sewa dan komisi yang tinggi padahal toko milik sendiri. Mendengar nama Nayudama, wali kota nampak takut dan meminta mereka untuk mencari pengacara. Malamnya, 3 pedagang tersebut dikejar oleh pasukan Nayudama. Tanpa ragu, tangan kanan Nayudama menumbangkan mereka. Satu pedagang berhasil pergi ke kantor polisi. Mendengar dikejar oleh pasukan Nayudama, dengan kompak para polisi mengambil cuti pulang. Asisten inspektur yang baru dipindahkan dari kota lain tanpa takut membantunya. Gak lama kemudian, Nayudama dan pasukannya datang ke lokasi. Di saat akan menginterogasi, tanpa diduga sang bawahan malah berkhianat. Inspektur yang datang tidak terima dengan kematian mereka. Nayudama pun langsung membungkamnya dengan beberapa gepok uang. Beberapa hari kemudian, atas kematian 3 pedagang yang berani melawan, Nayudama menaikkan pajak Rp50.000 per hari untuk setiap toko. Seorang pengemis hanya bisa berdoa agar pahlawan datang untuk menghukum mereka. Siangnya, terlihat 2 pemuda yang berteman baik datang ke pasar Mahankali. Mereka adalah Balu dan Buji. Tanpa izin Nayudama, mereka membuka toko bunga. Mendengar hal itu, Dasana yang emosi menghentikan mereka. Balu yang nampak takut menunjukkan foto ibu Dasana. Balu mengaku sebagai tetangga dari ibu Dasana di desa. Dengan pilu, Balu kecewa karena di saat ibu Dasana dikremasi, Dasana tidak hadir melihatnya. Selama sakit, Balulah yang merawat ibu Dasana. Dasana yang tersentuh mengangkat Balu menjadi adik dan membebaskan biaya sewa dan pajak. Dasana juga memberikan hasil pengumpulan uang pajak para pedagang demi melariskan toko Balu. Para pedagang nampak terkejut karena Balu bisa membuat luluh Dasana. Sesudahnya mereka pulang ke kontrakan. Di sana Balu tinggal dengan kakak ipar, adik dan ibunya. Di minggu pertama pindahan, sang ibu terlihat cemas dengan kota yang ditempati. Balu menenangkan agar ibunya tidak mengkhawatirkan masa lalu dan harus melihat masa depan. Adik Balu yang takut ke toko memintanya mencarikan baju baru karena akan pindah ke mes kampus. Tanpa malu, Balu mencarikan beberapa style pakaian untuk sang adik. Sialnya, di saat akan mengambil sari, tanpa sengaja Balu menarik sari pembeli lain. Hai. Dia adalah Weta, gadis kaya raya di kota tersebut. Melihat style Balu seperti pria mesum, Weta akan melaporkannya ke polisi. Beruntung, manajer toko mendamaikan mereka.
Melihat info dari koran, mereka pergi ke Hotel Bintang 5 karena butuh band live musik dan pendekor bunga. Awalnya sang manajer menolak karena tampilan mereka yang kurang meyakinkan. Dengan merayu, mereka akan memberikan bunga impor dan mengaku sebagai band klasik yang terlatih. Mereka pun akan memberikan 25% dari upahnya. Mendengar hal itu, sang manajer pun menerima. Di hari berikutnya, setelah selesai mendekor, mereka pun mengisi live musik. Oh, good evening, madam. Good evening. Weta yang mendengar kagum dengan suara live musik tersebut. Sang manajer pun berjumawa karena pilihannya tidak pernah salah. Rupanya Weta adalah anak dari pemilik hotel yang memasang loker di koran. Tanpa sepengetahuan manajer, mereka hanya lip sync. వీడేంటి ఇక్కడున్నాడు? Melihat Balu yang tampil, dengan curiga Weta menghampiri. Melihat musik berasal dari rekaman, tanpa ragu Weta menghentikan dan memecat mereka. Mendengar Weta adalah anak pemilik hotel, dengan memohon Balu minta diberikan kesempatan. Malangnya Weta menolak. Manajer pun langsung turun jabatan menjadi kepala pelayan. Di hari berikutnya, di saat hendak menjemput keponakan, Weta begitu marah karena teman baru keponakannya mengajarkan hal buruk. ఏంట్రా ఏం నేర్పిస్తున్నావు? Cherry memberitahu bahwa pamannya tidak pernah melarangnya bersiul. Weta yang kesal pun menghina ajaran buruk paman Cherry. Bagi Weta, bersiul kepada wanita salah satu tindakan pelecehan. Tanpa diduga, Cherry adalah keponakan dari Balu. Balu yang tidak terima langsung memberikan perhitungan. Merasa terpojokan, Weta bergegas menghubungi pengacara karena Balu akan melaporkan ke polisi. Beruntung, guru humas berhasil mendamaikan mereka. Tanpa mereka sadari, HP mereka tertukar. ఒరే బాలుగా రౌడీ రాస్కెల్. Esoknya, dengan sombong, Weta menghancurkan HP milik Balu karena yakin HP-nya juga pasti dihancurkan oleh Balu. Tanpa disangka, Balu memberikan utuh HP milik Weta. Bagi Balu, walaupun dirinya kurang sopan, namun Balu tidak akan pernah merusak barang orang lain, apalagi milik wanita terhormat. Sejak saat itu, hati Weta tersentuh. Malamnya, adik dan kakak ipar Balu nampak khawatir karena sang ibu belum pulang sejak pergi dari kuil. Dengan cepat, Balu pergi mencari. Secara sembunyi, ibu Balu terlihat pilu memandang sebuah rumah mewah. Beberapa tahun sebelumnya, ternyata rumah mewah tersebut adalah milik ayah Balu. Selama beberapa generasi, warga pasar Mahankali sudah membantu usaha keluarga Rao. Atas jasa mereka, Rao mengizinkan warga untuk menempati tanah tersebut. Hanya saja, Nayudama meminta pajak dan komisi yang tinggi karena memiliki surat izin bangunan dari pasar tersebut. Rao pun kesal dan akan membuatkan akta tanah kepada masing-masing warga agar kedepannya tidak membayar komisi kepada mereka. Bersama dengan kakak Balu, Rao pun meminta notaris mengganti kepemilikan tanah pasar Mahankali dengan nama warganya. Tiba-tiba Nayudama dan timnya datang tanpa diundang. Mengetahui surat tanah disembunyikan notaris dengan mengancam Nayudama akan membeli tanah pasar dan rumah Rao, jika tidak keluarganya akan hancur. ఎవరైనా సరే లీగల్ గా వెళ్తే నేను సీరియస్ అవుతాను. Tanpa takut, Rao pun menolak karena itu tidak dijual kepada berandal. Merasa terhina, Dasana memotong ibu jari anak Rao. Melihat sang anak kesakitan, dengan terpaksa Rao pun setuju. Setelah tanda tangan, Nayudama menumbangkan mereka. కేసు అని ప్రొసీడ్ అయితే అమ్మ నేను అమ్మా అమ్మా Sejak saat itu, ibu Balu dan keluarga pergi dari rumah tersebut. Di hari berikutnya, Balu membawakan manisan suci untuk memperingati 1 tahun ibu Dasana. Niat baik tersebut membuat Balu menjadi orang kepercayaannya. పోయినావురా
ఈ రోజు అమ్మ తద్దిను. Nggak lama setelahnya, seorang pria kasta atas dari New Delhi datang ke bar milik Dasana. Pria tersebut nampak mengenal Balu namun lupa di mana. Ternyata bos Kiran telah membeli pasar Mahankali dan ingin mengurus akta kepemilikan. Mengingat Nayudama sedang di Dubai, Dasana pun menyuruh Kiran untuk datang kembali. అయ్యో Kiran yang tersadar dengan identitas Balu terlihat ketakutan dan pergi. Di saat mereka sedang menjaga toko, tanpa disangka Weta mengungkapkan rasa sukanya dan meminta mereka untuk mendekor hotelnya kembali. ఐ లవ్ యూ. Malangnya, Weta ditolak oleh Balu karena Balu sudah memiliki pujaan hati. Setelah mengatur rencana dengan Buji, tiba-tiba perut Balu terasa sakit, efek cedera di masa lalu. Di lain sisi, inspektur mengantarkan Nayudama pulang ke rumah. Tanpa sepengetahuan mereka, Balu menghentikan laju kendaraan dan mengeluarkan Nayudama. Balu mendengar bahwa ada orang menanam bom dan Balu hanya datang menyelamatkan. Mendengar Balu adalah adik angkat dari Dasana, Nayudama pun percaya. తీసుకో బాబు. Di Dubai, Khan telah membeli pasar Mahankali sebesar 400 miliar rupiah. మార్కెట్ జోలికి వచ్చిన ఎవరికైనా సరే వీడికి పట్టిన గతే పడుతుంది. చాతకాని వాడు కాదు ఈ నాయుడు. Inspektur terkejut karena Khan adalah salah satu gangster terkuat di India. Khan ingin mengubah pasar menjadi pabrik miras yang besar. Di hari berikutnya, Balu menunjukkan berita koran jika keluarga Rao akan menggugat dokumen milik Nayudama. Khawatir dokumen aslinya hilang, Nayudama pergi mengecek. Di saat sedang membuka berangkas dokumen pasar, secara mengejutkan, Balu menutup pintu ruangan dan mengaku sebagai anak Rao. ప్రొసీడ్ అయితే అమ్మ నేను అమ్మా అమ్మా Dengan barbar, Balu menghajar Nayudama. Di lain sisi, warga pasar Mahankali yang telah membaca koran terkejut dengan kehadiran istri Rao di pengadilan. Bagi istri Rao, walau suaminya telah tiada, janjinya akan tetap ditepati. Setelah dokumen berhasil ditandatangani, Balu bergegas pergi menemui sang ibu. Naasnya, luka di perut Balu kambuh dan motornya terjatuh. Bersama pasukannya, Khan datang menemui Nayudama. Mengetahui dokumennya pindah tangan dengan warga pasar, Khan yang marah menumbangkan Dasana karena akrab dengan Gani. Dengan tertawa sinis, Khan memberitahu bahwa Balu adalah Gani, anak yatim piatu yang diangkat anak oleh Khan. 20 tahun yang lalu, Gani adalah pelayan rumah makan di New Delhi yang sering direndahkan oleh bosnya. Tanpa sengaja, Gani mendengar rencana para geng yang ingin menumbangkan Khan. Dengan cepat, Gani memberitahu rencana jahat tersebut.
Melihat Gani tidak takut dengan preman, sebagai ungkapan terima kasih, Khan pun mengangkatnya jadi anak. భయపడితే చచ్చిపోతాం భయ్యా. చావును కూడా నేనే. 19 tahun kemudian, di Universitas Kedokteran New Delhi, terlihat anak pemilik kampus memberikan Rp50.000 kepada mahasiswa baru. Raki menilai harga Nilam hanya sebatas itu. Nilam pun marah dan mengembalikan uang tersebut untuk dikasihkan ke ibu Raki. Gak lama kemudian, Raki datang kembali dan menarik sari Nilam hingga terseret. Malangnya, Nilam terbentur besi hingga pingsan. Atas kejadian tersebut, para mahasiswi tingkat akhir terutama Indu menjadi takut untuk pergi keluar kampus sendirian. ధైర్యలక్ష్మికి పూజ చేస్తున్నాను. Di saat sedang belajar, dosennya menginfokan bahwa Indu mendapat nilai tertinggi di semua mata kuliah semester. Very good. థ్యాంక్ యూ. Selesai kuliah, temannya memberikan surat dari pos penjaga. Dalam suratnya, sang ibu minta maaf karena belum bisa membayar uang kuliah dan kosan selama 2 bulan. Ibunya pun ingin Indu berhenti kuliah dan pulang. Sesampainya di kosan, barang-barang Indu sudah dikosongkan pemilik karena telat membayar. ఉంటుంది. నీ మనసు ఎంత బాధపడుతుందో నాకు తెలుసు. ఏదో ఆపేసి ఇంటికి వచ్చేస్తే బాగుంటుంది. Dengan pilu, Indu berencana bunuh diri. Bagi Indu, pendidikan adalah hidupnya dan tidak kuat dengan hinaan pemilik kosan. Melihat pria tidak dikenal, Indu pun hanya bisa pasrah. Pada saat itu, Gani tidak peduli dan hanya menonton Indu. Indu pun marah karena bukannya menyelamatkan seorang gadis, malah asik menonton. Gani memberitahu, hidup bukanlah taman bunga yang selamanya indah. Manusia juga harus belajar menahan rasa sakit. Di dunia ini hanya orang pengecut yang pantas mati dan orang yang beranilah yang berhak untuk hidup. Setelah lama menunggu, beberapa musuh Gani pun datang. Melihat ada saksi, Gani hanya membuat mereka pingsan. Ternyata Khan menjadikan Gani sebagai pembunuh berdarah dingin. Atas bantuan Gani, Khan menjadi gangster paling berkuasa di New Delhi. Di lain sisi, berkat filosofi Gani, Indu berubah menjadi pribadi yang kuat. Untuk membayar kosan dan kampus, Indu melamar kerja di lembaga yayasan anak. Melihat nilai Indu yang baik, pemilik yayasan menerima dan memberikan bantuan. నువ్వు ఇక్కడే ఉండొచ్చు. థ్యాంక్ యూ బాబా. Selepasnya, untuk pertama kali, Indu berani berjalan di lapangan. Raki yang melihat nampak terpukau dengan kecantikan Indu. తీసుకో అందరూ డబ్బులు తీయరా. ఇవ్వరా. నువ్వు కూడా ఇవ్వు. Pertama kali dalam hidup, Raki tidak dapat menetapkan tarif untuk seorang gadis. Dengan berani, Indu melempar uang tersebut. Rupanya, filosofi Gani sudah masuk ke alam bawah sadar Indu yang membuatnya menjadi berani. నీలాంటి పిరికోళ్ళకి ఇక్కడ చోట్లేదు. భయపడితే చచ్చిపో.
Perkelahian tersebut membakar emosi jiwa para wanita yang melihatnya. Di hari berikutnya, Indu dihadang para teman Raki. Karena kejadian tersebut, Raki harus dirawat di rumah sakit. రాకీ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు తెలుసా? అసలు మేము ఎవరో తెలుసా నీకు? समझे नहीं भैया रहे भैया Di saat mereka akan membalas, Indu akan melaporkan mereka kepada Gani. Mendengar nama Gani, mereka langsung pergi ketakutan dan tidak berani menyentuh Indu. పట్టుకోరా పట్టుకో. రేయ్, పారిపోతున్నారేంట్రా? Di saat weekend bersama anak yayasan, Indu menggalangkan dana untuk para tunawisma. అక్కడ రెడ్ లైట్ పడగానే ఆగిన కార్ల దగ్గరికి వెళ్ళి Melihat hal itu, Gani menyumbangkan ratusan ribu rupiah yang membuat timnya tercengang. Sejak saat itu, Indu menganggap Gani sebagai pahlawannya. भैया वार्निंग इస్తున్నాడా టాటా చెప్తున్నాడా థ్యాంక్ యూ. హెల్ప్ ది హోమ్లెస్ సార్. Di lain sisi, Menteri Sosial minta bantuan Khan karena Ketua Serikat Yayasan Lembaga Amal akan menggugat dana bansos ke pengadilan. Sang menteri akan memberikan 4 miliar rupiah jika berhasil membantunya. సార్ అంట అంట ఏమిటి నేనే తినేశాను Malamnya, bersama dengan pengacara, Khan berencana menyuap ketua yayasan untuk mencabut laporannya. Dengan tegas, Baba menolak dan mengusir mereka. Bagi Baba, jika dibiarkan, sang menteri tidak hanya menipu warga miskin, bahkan dia bisa menghancurkan negara. Khan yang kecewa dengan gelap mata menghajar Baba hingga tumbang. पिस्तौल खाली है। Melihat hal itu, para penghuni yayasan berteriak histeris. Khawatir mereka menjadi saksi, Khan pun mengutus timnya untuk membakar mereka semua. अच्छा तो कोर्ट का क्या हुआ आज ही सबमिट किया था कौन निधि महाबाबू? Inspektur menduga bahwa 200 orang lebih yang tewas disebabkan karena korsleting. Tanpa diduga, Indu berhasil selamat karena masuk ke dalam penampungan air. Dengan pilu, mereka telah dibunuh secara keji oleh anggota gangster. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ కాదు, కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్. Kemudian Indu dibawa ke rumah tamu polisi untuk diamankan. Di sana, asisten inspektur dan timnya siap melindungi. చూడమ్మా Untuk menutupi kesalahannya, Khan meminta Gani untuk menumbangkan Indu. Tanpa pikir panjang, Gani akan membereskannya. Bagi Indu, Gani datang untuk membantunya dan menyuruhnya menunggu di bawah. నన్ను చూడ్డానికి వచ్చావా? Setelah berhasil mengelabui penjaga, Indu yang datang dengan sedih menceritakan kejadiannya. తెలుసా గని, ఆ బాబా గారిని Selama ini, Gani membunuh tanpa mengetahui alasan dibaliknya. Setelah mendengar tangisan Indu, Gani pun tersadar. ఇంకో తప్పు జరగకూడదని ఆ అమ్మాయిని చంపలేదు. Gani siap melakukan apa saja demi Khan, asalkan tidak menyakiti kasta bawah dan anak miskin. Khan pun memberikan kode kepada tim untuk menumbangkannya. Gani menegaskan jika ada yang mengganggu Indu, maka Gani tidak segan akan membunuhnya.
అమ్మాయిని సిబిఐ వాళ్ళు పోలీస్ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంచారు. Khan pun memberikan 1 miliar rupiah kepada asisten inspektur untuk menumbangkan Indu. Beruntung Gani datang tepat waktu. Setelah memberikan kesaksian, Khan ditahan sementara selama 3 bulan hingga laporan dari tim investigasi lengkap. Karena di New Delhi tidak aman lagi, mereka pergi ke rumah keluarga Indu di kota Agra. Sesampainya di sana, terlihat Buji sedang menjaga toko bunga milik Ibu Indu. Buji adalah karyawan kepercayaan dari Ibu Indu. Indu juga mengenalkan keluarganya. ఏంటి క్లాస్మేటా Setelahnya, Buji menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Indu. వాళ్ళ నాన్నగారి కోరిక తీర్చాలనే ఉంది. Dalam kamar tertutup, dengan marah, sang ibu tidak setuju dengan kesaksian Indu. ఏమైందమ్మా Indu tidak belajar dari peristiwa yang menimpa ayah dan kakaknya. Demi menghindari Nayudama, mereka pergi dari Hyderabad dan harus bersembunyi di kota Agra agar selamat. ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన పనికి ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పారిపోలే. Indu pun menenangkan bahwa Gani akan membantunya. ఇందిరా ప్రియదర్శిని పాత ఇందు కాదు Esoknya, melihat Gani tidak ada di tempat, Indu nampak sedih dan takut. Sang ibu pun mengizinkannya untuk mencari. Ternyata Gani sedang duduk termenung di samping Taj Mahal. Indu begitu kesal karena Gani pergi tanpa memberikan kabar. చెప్తుంటే నువ్వు ఇక్కడ తీరిగ్గా కూర్చుని తాజ్ మహల్ చూస్తున్నావా Melihat rasa cemas Indu, tanpa disangka Gani meminta untuk berlari memeluknya dalam hitungan ketiga jika Indu ingin menjadi istrinya. 2 1 లెక్క పెట్టే లోపు పరిగెత్తుకొచ్చి నన్ను కౌగిలించుకోవాలి. Di saat akan memeluk Gani, tiba-tiba tim dari Khan menembak Gani. Melihat hal itu, Indu menjadikan tubuhnya tameng demi melindungi Gani. Sejak saat itu, Gani mengubah namanya menjadi Balu. Balu pun bersumpah akan mengembalikan kehormatan keluarga Indu. Khan pun dibebaskan karena Indu telah tiada. Di masa sekarang, setelah terjatuh dari motor, warga pasar yang mengetahui Balu adalah anak angkat dari Rao langsung memberikan pertolongan. Balu yang tersadar meminta warga pasar untuk membantunya. Setelah berjam-jam mencari dan tidak menemukan Balu di notaris dan pengadilan manapun, Khan dan tim menggeledah pasar Mahankali. Keadaan pasar nampak sunyi tanpa adanya aktivitas. Mereka tidak mengetahui bahwa bersama warga pasar, Balu telah memasang jebakan untuk mereka. Setelah yang tersisa hanya Khan, Balu membiarkannya untuk memukul agar darah kotor yang diwariskan oleh Khan menjadi hilang. Merasa telah cukup, dengan barbar Balu pun menghajarkan.
Dari kejauhan, Weta inginkan diadili. Naasnya kan tumbang karena menarik jebakan yang dipasang. Sesudahnya, Balu memberikan surat tanah tersebut kepada warga pasar dan keluarga Balu berhasil mendapatkan rumahnya kembali. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita sebuah filosofi bahwa hidup bukanlah taman bunga yang selamanya indah. Manusia juga harus belajar menahan rasa sakit. Di dunia ini hanya orang pengecut yang pantas mati dan orang yang beranilah yang berhak untuk hidup. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam.